Sudah.
kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan bagi setiap kami. Secara khusus bagi komunitas tunarungu di tempat ini. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi setiap orang, dan Tuhan rindu setiap orang boleh mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mendengar firman Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan, supaya firman Tuhan mengubah pikiran kami, mengubah sikap hidup kami. Kau memberkati Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi semua jemaat Tuhan, secara khusus komunitas tunarungu, komunitas Dev di GKRI Haleluya, dan juga semua Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan channel YouTube ini. Saat ini kita sedang mengikuti siaran ibadah online khusus komunitas tunarungu dengan menggunakan bantuan bahasa isyarat. Dan kita percaya bahwa Tuhan sungguh baik di dalam kehidupan kita. Sampai pada saat hari ini, walaupun sudah beberapa minggu kita harus mengikuti ibadah dari rumah masing-masing, tetapi Tuhan tetap setia, Tuhan tetap hadir, dan Tuhan selalu membuka jalan bagi kita untuk beribadah kepada Dia dengan cara apapun. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema tetaplah menabur benih untuk panen kelak. Hari ini kita bicara mengenai menabur. Di dalam dunia pertanian, menabur selalu menjadi bagian yang penting sebelum kita panen atau menuai. Dan perumpamaan ini sangat sering dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjelaskan bagaimana kita sebagai orang percaya harus senantiasa menabur benih. Ada roti yang kita makan, tapi ada benih yang harus kita tabur. Pada hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan tentang seorang tokoh di Alkitab, di mana di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang berat, seperti yang kita alami hari-hari ini, dia tetap setia, termasuk setia dalam menabur, sehingga kemudian dia mengalami panen yang daripada Tuhan. Ada beberapa kebenaran yang kita mau merenungkan pada hari ini. Poin yang pertama adalah bicara mengenai hukum tabur tuai. Kejadian pasal 8 ayat yang ke-22 berkata, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Oleh karena itu, kita harus terus menabur, karena ada saatnya kita akan menuai. Galatia 6 ayat 6 sampai yang ke-7 mengajarkan kepada kita untuk kita menabur. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kalau kita menabur sedikit, kita akan menuai sedikit. Kalau kita menabur banyak, maka kita juga akan menuai banyak. Kita akan mempelajari sifat dari benih.
apa yang dimaksud dengan sifat dari satu benih, dari sebuah tanaman yang ditanam. Benih selalu bersifat berlipat ganda waktu dia ditanam atau ditabur. Apakah itu jagung, padi, atau tanaman yang lain, dia selalu berlipat ganda setiap kita tabur. Apabila kita tabur satu benih jagung, maka dia akan berlipat ganda. Alkitab mencatat seperti satu benih yang ditabur dan berkali lipat 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kita percaya bahwa benih yang kita tabur di dalam Tuhan pasti akan mengalami pelipat gandaan. Satu waktu kelak kita akan menerima kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Allah menghendaki setiap jemaat, setiap orang percaya diberkati oleh Tuhan. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kita menurut ukuran masing-masing. Ukuran itu ditentukan dari apa yang kita tabur. Kalau kita menabur sedikit, maka kita akan menuai sedikit. Kalau kita menabur banyak, kita akan menuai banyak. Kalau kita menabur kejahatan, maka kita akan menuai bencana. Tapi kalau kita menabur kebaikan, kita juga akan menuai sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kita percaya bahwa apa yang kita tabur tidak pernah sia-sia. Karena seperti saya katakan tadi bahwa benih itu selalu berlipat ganda. Selalu kita akan terima lebih besar dari apa yang kita sudah taburkan. Oleh karena itu, pada bagian ini, kita harus terus mempercayai Tuhan dan kita harus terus belajar menabur hal-hal yang baik supaya kita akan menuai hal-hal yang luar biasa yang daripada Tuhan. Bagian kedua yang kita mau merenungkan pada hari ini adalah ketika masa-masa paceklik atau masa sulit, masa kekeringan, tetaplah menabur benih. Kalau kita membaca Kejadian pasal 26, kita melihat bagaimana kondisi daripada Ishak di tanah itu mengalami kekeringan dan kelaparan. Dia mengalami saat-saat yang susah di dalam kehidupannya dan bangsanya. Mungkin hari-hari ini kita pun sedang mengalami situasi yang sulit secara ekonomi, secara pekerjaan, secara kesehatan. Kita mengalami banyak hal, mengalami penurunan, mengalami kerugian. Tetapi ada satu hal yang kita boleh belajar daripada Ishak dan keluarganya, di mana di dalam situasi yang sulit, Ishak tetap menabur di tempat yang kering itu. Karena dia tahu, kalau dia tidak menabur, maka satu saat di masa yang baik, dia tidak akan menuai apa-apa. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari kehidupan Ishak. Hal-hal apa yang dia tabur di masa-masa yang sulit di dalam kehidupannya? Yang pertama, Ishak menjaga hubungan yang intim dengan Tuhan. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Ishak. Artinya dia selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Dia selalu berkomunikasi dengan Tuhan.
dan belajar mendengar suara Tuhan sebelum mengambil setiap keputusan yang penting di dalam kehidupannya. Hari-hari ini bukan saatnya bagi kita untuk mengendurkan hubungan kita dengan Tuhan, tetapi kita harus lebih intim dengan Tuhan. Harus lebih sungguh-sungguh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Harus sungguh-sungguh hidup di dalam doa dan keintiman dengan Tuhan, sehingga kita mendapatkan tuntunan untuk kehidupan kita. Sehingga kita tidak berjalan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi kita berjalan dalam kekuatan Tuhan kita. Kita percaya bahwa firman Allah adalah kekuatan di dalam menjalani segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Yang berikut dikatakan Ishak hidup belajar taat kepada firman Allah. Orang yang membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan pasti juga belajar taat kepada firman Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sulit, sebagai manusia biasa, Ishak juga punya rencana untuk melarikan diri ke tempat lain yang lebih baik dan ada jaminan. Tetapi pada saat itu firman Tuhan datang kepada Ishak. Janganlah kau pergi ke Mesir. Jangan kau pergi ke tempat lain. Tetap diam di negeri yang kutempatkan engkau berada. Dan hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Ishak, dia menaati firman Tuhan tersebut. Walaupun secara pikiran, logika manusia, rasanya tidak ada harapan untuk tinggal di tempat tersebut. Tetapi Ishak lebih mentaati firman Tuhan, karena dia memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan, sehingga dia bisa mengerti rencana Tuhan yang luar biasa. Jangan pernah berpikir berkat yang kita dapat itu datang tanpa ada ketaatan dan usaha kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Alkitab berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Bagian kita adalah berusaha, tapi bagian Tuhan adalah memberkati kita. Jangan pernah berusaha dengan kekuatan kita sendiri, sehingga akhirnya kita mengambil jalan yang salah, yang bukan daripada Tuhan. Sehingga akhirnya hidup kita semakin sulit, semakin berat. Tetapi waktu kita taat kepada Tuhan, pasti Tuhan akan buka jalan. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Pasti Tuhan akan memelihara kita, dan tidak mungkin Tuhan membiarkan kita berkekurangan dalam segala sesuatu. Hal ketiga yang kita belajar daripada Ishak, Ishak terus menabur di dalam keadaan yang sukar. Dikatakan di dalam ayat yang ke-12, Kejadian pasal 26, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati oleh Tuhan. Kita melihat bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Ishak bukan hanya taat untuk tinggal di negeri itu, tapi Ishak tetap menabur benih. Menabur benih adalah sesuatu yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Tadi saya sudah katakan bahwa tanpa menabur tidak pernah akan ada tuaian. Tanpa menabur tidak akan ada pernah panen. Oleh karena itu, kita harus belajar seperti Ishak. Bagaimana dia tetap menabur walaupun situasinya sulit. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, dan ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ini kata yang penting. Sebab ia diberkati Tuhan.
Dunia bisa memberikan kita berkat. Usaha kita juga bisa memberikan berkat. Tetapi berkat yang terbesar adalah kalau berkat itu datang daripada Tuhan. Waktu kita taat dan melakukan firman Tuhan, maka berkat itu datang di dalam kehidupan kita. Sama seperti yang dialami oleh Ishak, di mana dia mengalami dalam tahun itu juga mendapatkan hasil 100 kali lipat. Di tengah-tengah orang sedang mengalami susah, di tengah-tengah orang sedang mengalami paceklik, tetapi Ishak tetap menabur dan hasilnya dia menuai dalam jumlah yang sangat besar. Situasi hari-hari ini mungkin kita katakan, nggak mungkin saya menabur, nggak mungkin saya berbuat sesuatu. Saya sekarang yang penting bagaimana tentang hidup saya sendiri. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, mari kita tetap taat. Mari kita tetap mau untuk melakukan hal-hal yang daripada Tuhan. Mari kita mau tetap menaburkan apa yang kita bisa taburkan dalam kehidupan kita. Kita sudah merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di setiap masa dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita melupakan kebaikan Tuhan. Dan jangan pernah kita berpikir hanya untuk hari ini. Tapi kita berpikir jauh ke depan bahwa Tuhan sedang menyediakan segala sesuatu yang baik bagi kehidupan kita. Aplikasi firman Tuhan bagi setiap jemaat, bahwa di masa-masa yang sulit, di masa-masa kekeringan, tetaplah menabur. Taburlah hubungan yang intim dengan Tuhan. Taburlah ketaatan kepada firman Tuhan. Dan taburlah benih Anda di ladang Tuhan. Mungkin kita memiliki sedikit yang masih kita miliki. Tapi waktu kita menabur kepada ladang Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita, sehingga kita berkelimpahan di dalam segala sesuatu, sehingga kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Ishak tahu persis janji Tuhan kepada Abraham, ayahnya, yaitu hidup diberkati melimpah-limpah, supaya dapat jadi berkat bagi banyak orang. Jangan hanya fokus kepada diri kita sendiri. Jangan hanya fokus kepada kebutuhan kita, tapi kita fokus kepada Tuhan dan panggilannya di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kehidupan kita. Tuhan tidak pernah curang terhadap kita. Dia rindu memberkati kita di dalam situasi apapun. Kiranya jemaat terkasih, khususnya komunitas tunarungu di tempat ini, di dalam situasi yang sulit, kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita tetap berusaha untuk memberikan waktu kita, hidup kita, tenaga kita, harta kita, apa yang kita miliki, untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Saya percaya waktu kita hidup dalam panggilan Tuhan, waktu kita hidup di dalam hadirat Tuhan, itu adalah tempat yang paling tepat bagi kita untuk kita menabur. Alkitab berkata, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Mungkin hari ini kita sedang mencucurkan air mata, tetapi satu saat kita pasti akan bersorak-sorai, bersuka cita karena apa yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Mari kita terus maju dalam Tuhan. Mari kita terus tingkatkan iman kita kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah berputus asa. Tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Maka kita akan melihat kebaikan di negeri orang-orang hidup. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang penuh kasih dan setia, sungguh kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Apa yang Kau ajarkan tidak pernahlah sia-sia bagi kami. Dan bukan untuk kepentingan Engkau Tuhan, tapi untuk kepentingan kami juga. Kami rindu Tuhan, kami belajar menabur di tengah-tengah situasi yang sulit. Kami belajar untuk tetap setia kepada Tuhan di dalam situasi apapun. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, dan kami percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan panen yang luar biasa di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa bersuka cita
dan membagi sukacita yang kami miliki kepada banyak orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh percaya kebaikan Tuhan menyertai setiap jemaat-Mu dimanapun kami berada, dalam situasi apapun, kami tetap dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat terkasih di dalam Tuhan, kami terus berdoa, biarlah kiranya semua jemaat, khususnya komunitas Tunarungu, tetap di dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Mari terus setia mengikuti ibadah-ibadah kita yang kita lakukan melalui channel online, YouTube, dan yang lain, supaya kita tetap bertumbuh dan kita tetap bisa menjalin komunikasi sebagai saudara seiman dengan gereja dan jemaat, sehingga kita boleh terus diperlengkapi oleh hal-hal yang baik. Kiranya kita sehat dalam keluarga kita masing-masing, dalam ibadah kita di rumah masing-masing. Bagi Bapak Ibu, saudara jemaat yang mau memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita dalam ibadah kita, bisa silakan mentransfer ke rekening yang ada di layar yang ada di depan ini, untuk kita boleh memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita, baik persepuluhan, janji iman, ataupun persembahan yang lain. Dan kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Bagi yang membutuhkan doa atau membutuhkan konseling, bisa menghubungi juga nomor yang tertera tadi di layar kita. Kiranya berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita dan terus maju di dalam Tuhan. Mari kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati setiap umat-Mu dalam sukacita dan pengharapan di dalam Kristus. Kiranya berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan daripada Roh-Nya yang kudus, menyertai kita pada saat ini, sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin.